Nah, kalau kita melihat di masyarakat, berbagai macam cara digunakan orang untuk mencari harta kekayaan. Mulai dari yang terendah sampai tingkat tertinggi. Kita lihat. Di jalan-jalan ada yang mengecat tubuhnya dengan cat warna metalik dan warna yang lain. Seperti orang-orangan di jalan itu. Kemudian ada yang mengatur mobil tanpa masker, mengorbankan kesehatan, tidak memperdulikan kesehatannya sendiri. Demi perut supaya bisa makan. Berbagai macam usaha dilakukan, berpura-pura kaki buntung. Tahu-tahu kakinya lengkap. Digunakan untuk mencari nafkah. Ada saya dengar pernah umat di Jakarta sini, kerjanya pendek, usahanya maju. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, Bante, banyak yang mengatakan saya, kamu ini kerjanya jam 10 masuk kantor. Jam 12 setengah 1 udah ngomongin makan di mana. Sore-sore ngomongin olahraga di mana. Kapan kerjanya? Dia bilang sama bikunya, Bante, saya gini Bante. Dari pagi itu saya repot ngurus. Mama saya itu sudah umur. Apakah sudah mandi atau belum? Apakah pakaiannya sudah bersih atau belum? Apakah makannya sudah cukup apa belum? Apakah hatinya gembira atau tidak? Saya repot melayani mama saya. Jam 10 saya baru selesai melayani mama saya. Baru saya ke kantor. Itu teman-teman saya pada ngeledek. Jam 10 ke kantor. Jam 12, jam setengah 1 udah ngomongin makan. Sore-sore ngomongin olahraga. Kok bisa jadi kaya gitu? Ya itu. Orang tua ini ternyata sumber harus dirawat baik-baik. Dia menjadi sumber buat kita. Apakah orang tua kita ini memahami dhamma atau tidak? Apakah orang tua kita ini kaya atau tidak? Tetapi dengan merawat orang tua dengan tulus ikhlas, itu merupakan sumber rezeki bagi kita. Ini yang sering-sering dilupakan. Wah, kalau saya dengan mertua, dengan orang tua saya, aduh, tidak cocok. Ini namanya ciong. Di kelahiran sebelumnya berantem dulu. Seperti Raja Bimisara dengan putranya. Ya, dibunuh papanya. Ya, itu karena di kelahiran sebelumnya udah saling bunuh. Jadi kalau sekarang suka berantem, nah itu di kelahiran sebelumnya suka berantem. Jadi lahir ikut sekarang masih tetap berantem. Kalau sudah ketemu jodoh, wah sehari aja udah ketemu, rasanya sudah 100 tahun udah ketemu. Nah, itu jodoh. Ya, kalau sudah jodoh itu tidak pandang apa-apa lagi, pasti baik. Nah, ada juga yang mengejar kekayaan sampai mengorbankan waktunya, sampai mengorbankan waktunya, mengorbankan kesehatannya. Tahu-tahu tergeletak di rumah sakit. Wah, harta kekayaan saya banyak, tapi penyakit saya ini sulit sekali disembuhkan. Baru dia berpikir, kenapa saya baru memikirkan kesehatan? Kenapa saya baru memikirkan kebahagiaan? Dari dulu saya mengejar duit, sampai duit saya banyak. Sekarang saya baru mengetahui, kalau bisa diulangi hidup ini, saya milih hidup bahagia setiap saat. Nah, ini benar atau tidak menurut ajaran kaum Buddha, nanti kita lihat. Berbagai macam usaha, berbagai macam cara dilakukan supaya harta kekayaannya melimpah. Nah, sekarang kita lupa. Walaupun sudah berkali-kali ya barangkali menghadiri acara-acara Dhamma Talk, sering barangkali kita lupa
apakah guru agung kita ini pernah mengajarkan resep supaya kita bisa menjadi kaya? Kenapa Elon Musk menjadi orang yang terkaya tahun menurut majalah Forbes tahun 2022, tapi sekarang diganti lagi katanya. Menurut majalah Forbes itu tahun 2023, siapa namanya itu? Bernard Arnault. Nah itu membacanya, maaf saya kalau bahasa Inggris agak sulit membacanya. Kenapa? Apakah Tuhan menunjuk dia, Bernard, sini kamu jadi orang yang terkaya. Ini saya kasih duit triliunan. Kemudian Elon Musk juga tahun 2022 ditunjuk sama Tuhan. Apakah seperti itu? Nah, menurut Buddha Dhamma bagaimana? Kenapa orang bisa menjadi kaya? Kenapa orang bisa menjadi miskin? Sering-sering kalau ditanya resep kaya mau Bante. Resep miskin mau, sorry Bante maaf. Kenapa begitu? Resep kaya mau, resep miskin tidak mau. Nanti jadi miskin Bante. Janganlah dibicarakan resep miskin. Dua-duanya ini perlu. Resep kaya perlu, resep miskin juga perlu. Kenapa begitu? Ya baiklah. Ini kita buka sekarang kitab Anguttara Nikaya, kitab Catuka Nipata 197. Tidak hanya sekarang. Resep kaya, bagaimana caranya menjadi kaya, itu dibicarakan. Tetapi 2567 tahun yang lampau di India, ada seorang permaisuri raja. Raja Pasenadi mempunyai permaisuri namanya Ratu Malika. Beliau menghadap Sang Buddha, bertanya kepada Sang Buddha, Bante, apa sebabnya orang bisa menjadi kaya? Selain kaya, dia dihormati. Selain dihormati, dia memiliki banyak pengikut. Juga wajahnya cantik, tubuhnya sehat. Lengkap pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua beliau, kenapa ada orang cantik tetapi miskin, sakit-sakitan, tidak dihormati, tidak memiliki pengikut. Tetapi ada juga orang kaya, wajahnya tidak enak dipandang, sakit-sakitan. Kalau tidak salah 4 pertanyaan atau lebih, saya lupa. Tetapi intinya seperti itu. Resep kaya ditanyakan, kenapa orang bisa miskin? Kenapa orang bisa cantik? Kenapa orang bisa tidak cantik? Kenapa orang sehat? Kenapa orang sakit-sakitan? Kenapa orang memiliki pengikut banyak? Kenapa orang tidak memiliki pengikut? Kenapa orang dihormati? Kenapa orang tidak dihormati? Intinya seperti itu. Jadi Sang Buddha menjelaskan, Malika, orang kaya karena dia tekun mempraktekkan resep namanya murah hati. Murah hati ini suka menolong. Tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan non materi. Dari dua ini, materi dengan non materi, mana yang lebih tinggi? Ternyata yang lebih tinggi adalah non materi. Dana non materi. Dana dhamma. Sang Buddha mengatakan sabak danang, dhamma danang, jinati. Di antara semua persembahan, ternyata persembahan dhamma tertinggi. Jadi jangan mengira dana materi triliunan, jutaan, miliaran itu lebih tinggi daripada dana dhamma. Tidak. Dana dhamma tertinggi. Dana non materi.
Begini, ini ada pernah terjadi pertanyaan. Saya sering menjelaskan tentang hal ini. Bante, bagaimana caranya berdana materi tetapi harta kekayaannya bertambah? Karena dia memberikan asumsi yang berbeda. Dia bertanya kepada Bantenya, Bante, kalau di kantong saya ada duit 100.000, ya terus saya danakan 50.000. Nah terus sisa uang saya berapa Bante? 100.000 dikurangi 50.000 kan gampang. 50.000. Tapi itu pertanyaan pertama. Nah ini pertanyaan yang kedua. Kalau uang 50.000, sisanya itu saya danakan lagi 50.000, sisanya berapa Bante? Kayak gitu aja ditanyakan ya habis toh. Nah yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga apa? Kayaknya dari mana Bante? Masuk akal apa tidak? Habis duitnya didanakan, terus kayaknya dari mana? Sulitnya mencari contoh berdana materi tetapi harta kekayaannya bertambah. Contohnya apa? Sering-sering kita menyebutnya bukan murah hati, tetapi dengan cara yang lain. Saya akan berikan contoh. Orang berlomba-lomba mempromosikan barang-barangnya. Baik HP, jam tangan, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Laris. Makin banyak dia membantu, cuannya makin besar. Bos, mau buka ini, mau buka toko jam. Mau buka bos, ini toko televisi. Bos mau buka toko HP bos. Tolong kasih harga yang bisa bersaing bos. Ya, merek apa aja yang diperlukan, ukurannya berapa. Merek gini-gini saya butuhkan sekian. Nah kalau seandainya satu HP yang harganya 2 juta atau 1,5 juta, untungnya 300.000, 200.000. Kalau dia membantu 100 HP kali 200.000. Kalau dia membantu 200 HP, berapa untungnya? Bos, minta tolong nih mau buka toko. Tolong kirimi saya. Ini HP ukuran sekian, 50, ukuran sekian, 50, mereknya ini sekian. Minta tolong dong. Setelah ditolong, nanti tinggal dihitung cuannya. Ya, ini menolong dengan materi, harta kekayaannya bertambah. Nah, itu kan bisnis, Bante. Sekarang disebut bisnis, menolong. Orang berusaha menolong. Coba kalau tidak ada orang yang bisa mendatangkan barang-barang itu dari luar negeri. Kita tidak bisa. Masa beli langsung ke luar negeri, HP gini, HP yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang gampang, online bisa. Kalau zaman dulu tidak bisa. Dia harus mencari barangnya ke luar negeri, baru dibawa ke Indonesia. Nah, makanya zaman Cheng Hu, perdagangan itu, dia datang dari Tiongkok ke sini bawa pakaian-pakaian, kain-kain yang bagus, keramik-keramik. Sekarang tidak perlu tuh. Nah, dari sini mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan di negaranya. Sampai Indonesia ini dijajah selama berapa tahun? 350 tahun oleh Belanda itu. Gara-gara apa? Gara-gara bumbu masak. Bumbu masak ini gara-gara bumbu masak. Biar enak lidahnya makan daging. Kalau daging diisi garam aja, kebanyakan garam melepuh bibirnya. Makanya diisi rempah-rempah. Ya berbagai macam rempah-rempah. Ada jahenya, ada kunirnya, ada palanya, dan lain sebagainya, cengkehnya. Wah, makanan jadi mantap. Itu di luar negeri. Di zamannya itu hanya raja-raja, orang-orang kaya bisa makan daging berisi rempah-rempah. Itu perdagangan. Kalau mereka tidak ngambil rempah-rempah dari Indonesia, mereka tidak bisa makan daging berisi rempah-rempah. Nah, itu kita, orang-orang itu menolong mencari rempah-rempah dari Indonesia, dibawa ke negaranya. Mahal. Nah, sekarang serba online, serba gampang. Ya, Sang Buddha mengatakan sifat murah hati, suka menolong. Yang jelas menolong kalau dengan materi seperti tadi, ada orang menolong dengan ucapan, dengan pikiran, ya ahli-ahli hukum memberikan pertolongan soal pajak, pusing soal pajak, kasih urusan itu ahli pajak biar beres. Yang penting cuannya saja. Jadi bos cuannya aja, urusan yang pusing-pusing kasih mereka. Ya tugas pajaknya kasih ngurus itu bagaimana urusan pajak supaya tidak pusing.
Nah itu resep kaya menurut ajaran Sang Buddha hanya satu kata, hanya dua kata, murah hati, suka menolong. Gimana bos? Saya ini makan untuk besok aja dak bisa. Apalagi buka toko besar-besar, kontrak dan lain sebagainya. Gimana saya bisa memiliki sifat murah hati menolong? Apa yang saya gunakan untuk menolong? Tangan. Tangannya ada, kakinya ada, pikiran ada, ucapan ada. Jangan ngomong sama bos, bos saya mau menolong Anda. Orang miskin kok mau menolong? Nanti digitukan. Ya, bos kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang makan sekali, kadang-kadang tidak makan. Tolong bos, minta tolong. Kita mengabdikan diri kita. Kita danakan tenaga kita, ucapan kita, pikiran kita kepada orang kaya, kepada orang yang mampu. Nanti dites sama bos, bisa apa? Keahliannya di bidang apa? Ahli melayani pembeli, oh kasih dia. Ahli komunikasi. Ahli nyetir, kasih driver. Ahli di bidang lain, silakan. Nanti dites, disekolahkan. Kerja dulu, nanti disekolahkan, biar keahliannya berkembang. Ya begitu. Ya, dengan tenaga bisa, dengan ucapan, dengan pikiran bisa. Menolong dengan tenaga, menolong dengan ucapan, menolong dengan pikiran. Ini namanya sifat murah hati, resep kaya. Harta kekayaannya akan bertambah terus menerus. Ya, gimana caranya supaya kaya seketika? Tidak bisa. Bagaimana caranya begitu sekolah langsung profesor, doktor? Ada yang bisa? Tidak ada. Semuanya tahap demi tahap. Apakah ada yang bisa padi begitu ditanam langsung tumbuh berbuah begitu? Butuh waktu 3 bulan. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Menjadi Buddha seketika begitu diupasampada oleh Buddha Buddha sebelumnya, Buddha Gautama begitu diupasampada langsung jadi Buddha. Itu butuh waktu lama sekali. 4 asengkya kapa ditambah 100.000 kapa. Jadi Buddha ini waktunya lama sekali, menderitanya lama sekali. Pernah beliau ketika menjadi bodhisatta, menjadi pertapa sakti, bisa terbang, turun di taman kerajaan. Kemudian raja beserta segenap staf-stafnya, menterinya, pasukannya, pergi ke taman. Didampingi permaisurinya. Sesampainya di taman sudah ada batu besar yang bersih, gelar karpet. Raja mau minum minuman keras, bersenang-senang. Ditemani istri yang tercantik, kemudian didampingi penari-penari dan penyanyi. Nah, ketika dihibur, belum minum minuman keras, tidur kecapean, ngurus kerajaan, tidur di pangkuan istrinya. Setelah tidur di pangkuan istrinya, para penari, penabuh tidak berani menari, tidak berani menabuh. Mereka berhenti. Dan raja kita lagi tidur, lebih baik kita jalan-jalan di taman. Buah-buahannya syarat, pohonnya sampai ranting-rantingnya sampai melengkung, buahnya warnanya bagus-bagus, bunganya indah-indah. Lagi asik-asiknya para penari penyanyi melihat buah-buah pohon bunga. Tahu-tahu di bawah pohon yang rindang dengan wajah cemerlang duduk bodhisatta yang kemudian menjadi arahat sama Sang Buddha. Duduk dengan tenangnya. Para penari mendekat. Ada pertapa di bawah pohon, wajahnya cemerlang sekali. Mari kita mendekat memohon ajarannya. Begitu para penari dayang-dayang ini mendekat, tahu-tahu pertapanya buka mata. Rami, ada apa? Bante, saya melihat tadi wajahnya cemerlang sekali. Mohon kami ajaran. Mohon kami diberi ajaran supaya kami hidup bahagia sekarang dan seterusnya. Diajarkan. Resep cantik. Resep cantik itu apa? Sabar. Dikasih pelajaran kesabaran.
Tahu-tahu raja bangkit dari tidurnya. Loh, kok sepi? Penari mana? Penyanyi mana? Ditanya istrinya. Ada laporan. Para penari, para penyanyi lagi sibuk mendengarkan dhamma dari pertapa sakti. Ada pertapa palsu masuk ke kerajaan saya. Berani masuk ke taman saya tanpa izin dari saya. Langsung ambil pedang. Jalan menuju pertapa. Para penari dari jauh, para penabuh dari jauh melihat. Dikurung rajanya, diambil pedangnya. Rajanya mengalah. Kemudian didekati pertapanya. Pertapa, apa yang Anda ajarkan kepada penari-penari saya, penyanyi saya? Saya mengajarkan kesabaran, Raja. Apa itu kesabaran? Dipukul tidak marah. Bagus sekali ajarannya. Algojo, sini. Ambil perlengkapan alat untuk menyiksa pertapa ini. Itu talenan besar. Lengkap. Algojonya buat cambuk yang berisi duri-duri dari besi. Kemudian golok besar. Lengkap datang. Apa tugas kami, Raja? Pertapa ini mengatakan kesabaran. Kalau dipukul tidak marah. Sekarang ikat dia. Cambuk 1000 kali bagian depan. Cambuk 1000 kali bagian depan. Seperti daging yang ditusuk-tusuk dengan garpu akan dijadikan sate tubuhnya. Setelah dicambuk 1000 kali tubuhnya penuh dengan darah, penuh dengan luka. Ditanya sama Raja. Pertapa, apa yang Anda maksud dengan kesabaran? Maaf Raja. Kesabaran saya tidak ada di tubuh yang dicambuk seperti ini. Sampai luka-luka, sampai rebuk, sakitnya luar biasa. Kalau begitu gampang. Cambuk punggungnya 1000 kali. Punggungnya dicambuk. Setelah 1000 kali ditanya sama. Cambuk bagian sampingnya 1000 kali. Cambuk bagian kirinya 1000 kali. Jawabannya sama. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja? Potong hidungnya. Dipotong hidungnya sama Algojo. Potong kedua kupingnya. Dipotong kedua kupingnya oleh Algojo. Ditanya pertapanya. Pertapa, apa yang Anda maksud dengan kesabaran? Maaf Raja. Kesabaran saya tidak ada di hidung yang terpotong. Tidak ada di telinga yang terpotong. Kesabaran saya tidak ada di sana. Kalau begitu gampang. Potong kedua tangannya. Algojo ambil golok. Tangannya dipotong. Begitu tangannya dipotong, barangkali Bapak Ibu belum pernah melihat kendi yang terbuat dari tanah liat. Kalau saya masih pernah melihat kendi dari tanah liat. Itu diisi air, dilepaskan di atas batu. Airnya berhamburan. Begitu kendi ini dilepas, airnya berhamburan. Tangan yang dipotong oleh Raja, tangannya Bodhisatta, darahnya muncrat. Seperti air yang ada di dalam kendi pecah berhamburan. Kedua tangannya dipotong, jawabannya sama. Bukan di sini letak kesabaran saya. Kalau begitu gampang. Algojo kakinya dipotong. Setelah kakinya dipotong, darah muncrat seperti air yang keluar dari kendi tanah liat yang pecah. Apa jadinya? Bentuknya tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa hidung, tanpa kedua tangan. Ini tubuh hancur, kena cambukan, paku yang tajam-tajam. Bentuknya seperti itu. Kemudian ditanya, pertapa, apa yang Anda maksud dengan kesabaran? Kesabaran saya jauh berada di dalam hati yang terdalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja? Dadanya diinjak oleh Raja. Setelah diinjak, Raja tak mampu menahan kejengkelannya, keluar. Begitu sampai di pintu gerbang taman, mau makan pagi di istana, udah jengkel. Begitu sampai di gerbang taman, karena kekuatan buruknya yang sangat berat, bumi pun tidak mampu menahan karma buruknya. Bumi membelah. Langsung Raja masuk ke dalam
neraka Awici, penuh dengan api yang luar biasa panasnya. Siapa raja yang kejam ini? Raja yang kejam ini berkalpa-kalpa di neraka Awici, akhirnya lahir menjadi biku namanya Dewa Data. Demikian kejamnya terhadap Bodhisatta. Tetapi ketika Guru Agung kita menjadi arahat sama-sama Buddha, kenapa dia diumpas sampada menjadi biku? Beliau tahu suatu saat tadi perjalanan hidupnya dia akan menjadi Bodhisatta. Dia akan menjadi Paceka Buddha. Akan menjadi Buddha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi karena terlalu lama di alam neraka, dia tidak bisa mengajar. Tidak pernah lahir di alam binatang, tidak pernah lahir di alam dewa, tidak pernah lahir jadi Dewa Saka, tidak pernah menjadi Cakrawarti, raja yang berkuasa di seluruh dunia. Tidak pernah, jadi tidak pernah belajar. Jadi dia bisa mencapai tingkat kebudayaan, tapi tidak bisa mengajar. Nah ini demikian beratnya untuk menjadi Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ada bertekad untuk menjadi Bodhisatta, nah, tingkatannya 2 kali ya. Bertekad menjadi Bodhisatta, menyempurnakan parami. Setelah paraminya cukup, harus kalau ingin menjadi Buddha, harus bertemu dengan seorang Buddha. Dan di Upasampada Anda akan menjadi Buddha 4 asengkya kapa lagi, ditambah 100.000 kapa, ditambah 6 tahun berkapa. Barulah nanti Anda menjadi Buddha, namanya Buddha Gotama. Begitu ramalannya. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu bertekad menjadi Bodhisatta, itu coba dulu direnungkan. Itu baru 1 lulus. Apa lulusannya? Sabar. Sabar, cantik, ganteng. Modal untuk menjadi cantik, ganteng nih sabar. Walaupun diperlakukan seperti itu, akhirnya beliau lulus. Karena beliaunya tahu saya Bodhisatta, saya tidak boleh marah. Apapun yang diperlakukan kepada tubuh saya tidak boleh marah. Kaya sudah, cantik, ganteng sudah, resepnya sabar. Ya, resepnya sabar. Bagaimana mempraktekkan kebenaran ini supaya kita bisa lulus. Nah, itu saja. Itu kesabaran. Resep berikutnya miskin, ada yang mau? Resep miskin, tidak ada yang mau. Oh, resep kaya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan menurut resep kaya ini, kita jadi kaya. Kalau resep miskin, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jadi miskin, akibatnya apa? Kita jadi miskin. Resep miskin ini apa? Resep miskin kikir. Tidak mau menolong. Berat tangannya. Berpikir dengan doa saya bisa menjadi kaya. Tidak perlu saya melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Saya akan bisa menjadi kaya. Nah ini kalau resep miskin tidak dipelajari, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita jadi miskin, akibatnya kita jadi miskin. Sang Buddha Guru Agung kita 2500 tahun yang lampau, ketika mencapai penerangan sempurna, pikirannya terang, mampu memahami kehidupan ini. Oh, orang itu lahir di neraka karena perbuatannya sendiri yang tidak baik. Orang itu lahir menjadi kaya karena perbuatan-perbuatannya menyebabkan dia jadi kaya. Orang itu cantik karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan menjadi cantik. Semua yang kita miliki sekarang berasal dari perbuatan kita sendiri. Kaya perbuatan kita sendiri, miskin perbuatan kita sendiri, cantik ganteng perbuatan kita sendiri. Hukum yang berlaku di alam semesta ini sebab akibat. Kalau kita melakukan perbuatan sifat murah hati, harta kekayaannya terus menerus akan bertambah.
Kalau kita melakukan perbuatan sifat miskin, sifat kikir, tidak mau menolong, nah itu mengarahnya menjadi miskin. Kaya mau, tetapi boros harta kekayaan, minuman yang memabukkan, pemborosan yang tidak perlu, itu yang menyebabkan jadi miskin, termasuk kikir, tidak mau menolong. Nah ini yang menyebabkan jadi miskin. Kenapa orang dihormati? Karena suka menghormati. Hukumnya sebab akibat. Apapun yang kita lakukan akibatnya seperti itu. Kalau kita suka menolong, kaya. Kikir, miskin. Kalau kita sabar, cantik, ganteng. Kalau kita suka marah, wajahnya tidak usah jauh-jauh, lihat aja di cermin. Ketika sedang marah, tubuhnya berdebar-debar, tegang tubuhnya. Ya, sering-sering jengkel, menahan kejengkelan. Katanya bantinya bilang jangan marah, saya menahan marah. Marahnya jangan ditahan, direnungkan, marah ini tidak baik. Oh, tidak ada gunanya. Ya, betul disadari. Diketahui, oh ini saya sedang marah. Marah menyebabkan saya memiliki wajah tidak enak dipandang. Ya, saya tidak perlu marah. Walaupun pembantu saya ini berkali-kali dikasih tahu, tetap saja begitu. Berapa kali pernah di Bali itu ada bos marah-marah sama pembantunya. Suaminya bilang, istriku kalau dia memiliki kepintaran sama dengan istriku, dia tidak mau jadi pembantu. Oh iya. Sejak saat itu istrinya tidak mau lagi marah-marah. Ya, mau memiliki kepintaran seperti dia, jadilah pembantu. Nanti kalau bodoh seperti dia, jadi pembantu. Untung istriku pinter, tapi tidak usah lah marah-marah. Kasih tahu. Berulang kali. Orang lulus SD itu 6 tahun, gurunya ini ngomelin. Memberitahu petunjuk begini, aduh sudah dikasih tahu begini. Kecuali saking tidak tahu, kecuali IQ-nya rendah sekali. Baru disuruh mengulang lagi. Ya. Tapi pintar dan tidak pintar pernah terjadi. Kenapa guru agung kita itu agak lambat? Karena pernah ya mencaci orang bodoh, siapa itu? Di dalam Dhammapada ada kata, ya mencaci maki orang bodoh, akibatnya jadi bodoh. Bukan guru agung kita, itu Cula Pandaka yang tidak bisa menghafal syair dalam waktu 3 bulan. Wah, itu bodohnya. Padahal dia memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Makanya ini Sang Buddha mengetahui, oh ini dah waktunya mencapai arahat nih, tapi tidak perlu dikasih dhamma. Kasih aja sapu tangan dia. Dia akan melihat ketidakkekalan. Dia pernah mencaci maki seorang paceka Buddha, makanya dia bodoh. Ya, disuruh ngapal 1 syair 3 bulan, tidak hafal-hafal. Aduh, adik saya, adiknya apa? Kakaknya itu, adiknya. Ya, ini yang bodoh, ini adiknya. Adiknya, Cula Pandaka, ya betul. Makasih Romo. Itu adiknya. Aduh, bodohnya luar biasa. Kakaknya langsung mulus dia mencapai arahat. Adiknya ini yang bodoh ya. Kasih sapu tangan. Sang Buddha menciptakan sapu tangan yang bersih, putih. Cula Pandaka ini menghadap ke timur ya, duduk di sini menghadap ke timur. Ini sapu tangan, gosok-gosok, bilang Rajo Rahang, itu aja tugasnya. Kotor, gitu digosok-gosok pakai tangan. Lama-lama tangannya berkeringat, kotor, kainnya jadi kotor. Dia memahami anicca itu, wah ini tidak kekal ini. Begitu dia memahami anicca tidak kekal, wah ceritanya. Sampai kadang-kadang bulu merinding itu membaca dia. Didatangi, dia berubah. Setelah dia mencapai arahat, langsung sakti. Bisa berubah wujud menjadi 1000 Cula Pandaka. Panggil Cula Pandaka, saya Cula Pandaka, sudah berubah jadi 1000 dia, 1000 wujud, sakti langsung. Ini memang kalau mendengar orang-orang sakti zamannya Sang Buddha bikin merinding. Tidak hanya itu, Ananda,
Ananda juga begitu pencapaiannya. Dia nangis ketika Sang Buddha akan memasuki parinibbana. Adik, saya belum mencapai tingkat kesucian tertinggi. Tidak apa-apa. Ananda ini banyak kebajikan. Terus saja praktek Dhamma. Nanti bisa arahat sendiri. Wah, ini mau rapat ini. Setelah Sang Buddha parinibbana, ajarannya udah aneh-aneh begitu. Ini perlu dirapatkan ini. Mana ajaran Buddha yang benar, mana yang bukan ajaran Sang Buddha. Perlu dikelompokkan. Mana Buddha, mana ajaran Buddha, mana ajaran tidak Buddha. Oh, dipilih 499 biku arahat. Nah, satu ini siapa? Ananda. Karena dia itu apa itu namanya? Kamusnya apa? Bendahara Dhamma. Aduh, ini hebat ini. Yang di depan sangat membantu. Bendahara Dhamma. Apapun yang diucapkan oleh Sang Buddha, Ananda bisa mengucapkan kembali. Tidak hilang, titik komanya tidak ada yang hilang. Kayak tape recorder dia. Sekali aja Sang Buddha menjelaskan itu, dia kayak tape recorder bisa mengeluarkan. Ananda ini harus diikut sertakan. Dia itu ahli Dhamma. Dia bisa mengulang Dhamma. Titik komanya juga tidak hilang. Tapi dia belum mencapai arahat, gimana? Ananda mendengar, aduh saya ini malu. Kalau saya belum arahat, saya malu menghadiri apa itu namanya, persamuan itu, mengulang Dhamma itu. Akhirnya beliau meditasi jalan di atas pasir sampai kakinya luka-luka itu, karena pasirnya barangkali tajam-tajam, kakinya luka-luka sampai malam. Udah berlatih meditasi sampai malam, belum arahat, dia nyerah. Udahlah, saya dah ikut besok persamuan karena saya belum arahat. Saya lebih baik istirahat. Dia mau berbaring di tempat tidur. Pantatnya sudah duduk, kakinya sudah terangkat, tapi kepalanya belum menyentuh bantal. Tahu-tahu seluruh kotoran batinnya lenyap. Begitu seluruh kotoran batinnya lenyap, tubuhnya mengambang sendiri. Nah, pagi-pagi udah ngumpul 499 arahat. Ini satu belum datang ini. Dia akan datang karena ada arahat. Sang Buddha tahu. Pembicaraan para biku arahat dia tahu. Dia langsung masuk ke dalam tanah. Di tengah-tengah ruangan yang sedang para biku kumpul mau mengulang Dhamma, dia muncul. Begitu dia muncul, wah arahat. Sakti. Ketika saya membaca ini merinding. Seluruh tubuh saya merinding. Iya. Ya, jadi sempat selama corona 7 bulan di dalam hutan. Tetapi walaupun di hutan saya tetap bawa buku yang tebal-tebal itu. Saya baca kitab Khuddaka Nikaya. Itu 7 jilid saya baca semua. Tetapi dah habis-habis tuh. 3 bulan saya baca cuma 1,5 buku saya habisin baca itu. Saya merenungkan. Kalau capek saya baca buku meditasi. Kalau dalam hutan baru saya tahu. Jangankan 2.500 tahun yang lampau, sekarang aja bisa. Ternyata dalam hutan yang betul-betul murni, udaranya bersih sekali, suasananya hening sekali. Kalau di dalam keadaan biasa Jakarta 1 jam ini udah luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa meditasi 1 jam di sini, udah bagus. Tetapi sayang biasanya 1 jam, 1,5 jam itu udah berat rasanya. Di dalam hutan malah asik. Udaranya bersih, tidak ada gangguan sama sekali. Kurang 1,5 jam, 2 jam kurang, 3 jam kurang. Sampai ini yang tidak tahan kecingnya. Udahlah saya tidak akan makan. 3 hari juga begini tidak apa-apa. Tidak boleh berpikir. Begitu ada pikiran, langsung. Ini buyar buta. Tapi waktu saya udah habis ini. Lagi asik nih baca sebenarnya. Lagi asik ngobrol ya. Ini waktunya sudah habis. Barangkali itu dulu memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengetahui Buddha Dhamma, resep-resep yang membahagiakan. Isinya Buddha Dhamma yang saya renungkan hanya satu. Kebahagiaan. Sang Buddha ini luhur karena mengajarkan satu ini. Kebahagiaan. Kebahagiaan Lokya, kebahagiaan Lokutara. Kebahagiaan
menjadi orang kaya, tubuh sehat, panjang umur, dihormati, banyak pengikut, siapa yang tidak menginginkan? Dan beliaunya mengajarkan satu lagi, yang kedua, jangan melakukan kejahatan. Akibatnya apa? Usia pendek, wajah tidak enak dipandang, miskin, tidak ada yang menghormati, tidak mempunyai pengikut. Makanya Sang Buddha mengajarkan, jangan lakukan ini. Sabak papasa akaranang, jangan melakukan segala bentuk kejahatan. Kalau kita melakukan, akibatnya kita yang menerima. Lakukan perbuatan baik, kusalasu pasampada, senantiasa melakukan perbuatan baik, pagi, siang, sore, kepada siapapun. Kepada orang yang benci kita, aduh itu yang berat Bante. Ya, itu latihannya, ujiannya. Ingin lulus meta, harus mampu memancarkan meta kepada orang yang dibenci. Aduh, berat-berat Bante. Tapi ada landasannya. Landasannya apa? Meditasi pemaafan, memaafkan. Tidak hanya memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Karena tidak tahu saya melakukan perbuatan sendiri. Aduh, sedih. Jangan. Maafkan diri kita, maafkan orang lain. Karena ketidaktahuan yang menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Oleh karena itu kita perlu belajar. Pernah itu saya dengar, perlu tak kita baca parita, Bante? Aduh. Perlu tak kita baca sutta, Bante? Aduh. Ini dicari berkalpa-kalpa. Ngapain sih? Penderitaannya luar biasa. Baca. Sampai dipotong telinga, potong tangan, potong kaki itu. Berapa berat penderitaan. Sampai menemukan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta. Sangat berat penderitaan jadi Buddha itu. Nah, ajarannya ini sulit ditemukan. Memerlukan waktu 4 asengkiat. Kapa ditambah 100.000 kapa. Suruh baca aja tak mau, males Bante. Lebih senang lihat HP. Bagus. Senang lihat HP, buka itu. Kitab Kudaka Nikaya ada, kitab Majjhima Nikaya ada, kitab apapun ada di sana. Kalau suka baca itu perlu ya dibaca. Tapi Bante-nya udah menjelaskan, udahlah Bante segitu aja cukup dah. Mulai sekarang saya akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya itu sudah mengarah bagus. Sabe sata bawantu sukitata.